Bagaimana sih caranya mendapatkan rumah KPR, terutama di Geraha Raya 3, Kliris Boja? Ini adalah akses masuk Geraha Raya 3, guys. Di sini ada portal namanya. Sing depan sana, coba itu yang kantor pemasaran. Nah, itu kantor pemasarannya, guys. Jadi kalau mau lihat-lihat atau mau tahu caranya ya ke kantor pemasarannya. Sebelah kiri gudang. Ya, ini jalannya masih ada proses perbaikan dikarenakan pembangunannya itu masih jalan terus. Itu yang di atas tahap 4 sama tahap 5 ya, guys. Yang di bawah sini 1, 2, 3. Tahap atas itu 4, 5. Ini sebelah kiri, guys. Jadinya itu perumahan yang tahap 3 1, 2, 3 itu udah full ya, guys. Udah terbeli semua. Ini ada yang udah renovasi. Ini jalannya buat 2 mobil bisa lewat, guys. Nah, ini masuk yang di rumah tahap 3 nomor 58. Ini adalah unit nomor 58. Yang sini sudah dihuni. Warna ini adalah mainannya merah. Terus jendela sebelah kiri yang dekat pintu itu ada jendela. Terus yang sebelah sini ini cuma semen aja. Kalau semisal mau buat jendela lagi bisa dijebol ya. Kalau ini tak kasih warna hitam buat mainan. Di sini ada pipa belelai gajah namanya. Sampai atas karena akan jualan ya. Itu aslinya mau saya naikin, akan tetapi kalau nutup semua itu nanti subsidinya hilang. Jadi sebelum membangun ditanyakan dulu sama marketingnya apakah diperbolehkan atau tidak. Untuk meterannya ini udah pakai pulsa listrik ya. Ini ada mainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Kaspiar TV. Kali ini akan membahas tentang bagaimana sih caranya mendapatkan rumah KPR, terutama di Geraha Raya 3, Kliris Boja, ikutnya Kabupaten Kendal ya. Yang pertama, ketahuilah perumahannya dahulu, akses jalannya, seberapa jauh kamu besok akan tinggal di perumahan tersebut, dan kerja jarak tempuhnya berapa lama, dan mencari suasana baru. Kali ini saya memilih Geraha Raya 3 ini dikarenakan suasananya itu masih alami, masih banyak pepohonan, jadinya itu masih rasa dingin. Berbeda sama kayak Semarang bagian bawah, Bos Tawang, Logosari, itu udah panas sekali di daerah sana. Makanya oleh karena itu saya memilih perumahan ini. Awal mulanya itu
saya memilih perumahan ini karena ada teman saya yang udah membeli perumahan ini dan sudah bertempat selama 1 tahun. Saya kesini survei rumahnya dulu. Ukuran perumahan Geraha Raya 3 ini untuk tahap 1, 2, dan 3 itu ukurannya 5 kali 12 meter persegi untuk luas tanahnya ya guys. Bangunannya itu lebar 5, ke belakang 6 meter, sisa tanah ke depan 4-3, yang belakang 1,5 sampai 2 meter. Jadi rumah intinya itu yaitu tinggal nanti ke depannya mau dibangun, semisal belakangnya dapur, depannya kasih teras atau bangunan lain-lain itu boleh. Akan tetapi nanti subsidinya hilang. Nah, ini saya bercerita tahapan-tahapan mendapatkan rumah yang saya huni ini. Yang pertama itu kita setelah survei rumahnya, terus datang ke kantor pemasarannya menanyakan apakah masih ada unit atau tidak. Pas itu tahap 3 itu masih, tahap 3 masih, tahap 1 masih, tahap 2 masih. Itu berbeda harga DP-nya. Kalau tahap 3 itu 11 juta, kalau yang tahap 1 itu 8.500.000 sepertinya. Datang kantor pemasaran, habis itu tanya sama marketingnya. Marketingnya namanya itu Pak Bambang, dalam arti dia yang bertanggung jawab dalam pemasaran perumahan Geraha Raya 3. Setelah melihat unit, ditanyakan, terus kami minat dengan rumah tersebut, itu langsung kami booking fee. Jadi booking fee itu gini ya guys, kalau semisal benar-benar niat dengan perumahan ini, kita booking fee dulu. Kita booking fee 1 juta rupiah, paskan marketing. Habis itu kita dapat kwitansi kalau kita udah booking fee itu warnanya biru kayaknya. Setelah itu kita mengisi data selesai, habis itu dikasih lembaran-lembaran gitu guys. Lembaran itu ada 4 bundle, ada 4. Yang 1 buat kantor, buat kelurahan, yang 2 ini yang buat kita sendiri. Dalam arti kita mengisi ini 4. Ini setelah kita diisi langsung serahkan ke kantor. Yang kedua pihak kelurahan masing-masing ini mengisi sendiri. Nah, di sini di perumahan Geraha Raya 3 itu pembayaran atau lewat bank KPR-nya itu menggunakan 2 ya guys. Itu BTN sama Mandiri. Tapi biasanya itu yang diutamakan untuk perumahan Geraha Raya 3 itu BTN tersebut guys, BTN. Jadi setelah mengisi full itu keadaannya mengisi di rumah ya. Mengisi di rumah itu ada berapa materai gitu, kalau enggak 20 atau 13 gitu. Materainya itu ya cukup banyak sih mengisi. Terus kita kan ngasihkan ke kantor kerja saya guys. Habis itu ke kelurahan. Terus setelah itu terkumpul, data-datanya saya udah lengkap juga, tambahannya itu fotokopi KTP, apa itu namanya, kartu keluarga atau KK, terus pas foto juga itu perlu kita tumpuk ke marketingnya. Habis itu menunggu konfirmasi di ACC atau tidaknya. Perlu yang diingat ya guys, untuk perumahan Geraha Raya
3 ini agar di ACC bank mudah itu kita tidak boleh ada tanggungan apapun, dalam arti checking gitu loh guys, bank checking itu tidak boleh, maupun di bank. Terus ada tagihan semisal kayak di Shopee, Bukalapak, Akulaku, itu tidak boleh ya guys, harus benar-benar bersih. Jadinya kalau semisal rekan-rekan ada tanggungan kayak gitu, mendingan diselesaikan terlebih dahulu daripada nanti tidak di ACC. Mending diselesaikan dahulu biar bersih semua. Habis itu mengajukan perumahan agar dapat di ACC. Setelah menunggu waktu 2 minggu dari Pak Basuki, itu ada marketingnya sendiri ya guys yang mengurusi tiap-tiap. Jadi Pak Basuki itu yang utama, tapi yang mengarahkan kitanya itu ada kru-nya Pak Basuki. Jadi di WA sama mbaknya ya, marketingnya. Intinya itu alhamdulillah di ACC. Habis itu untuk pembayaran DP itu 11 juta, saya tahap 3 11 juta. Terus ditanya lagi sama Mbak Vicky kalau mau sekalian SHM boleh, kalau semisal SHM-nya besok-besok juga boleh. Dikarenakan saya biar agar ada SHM-nya, jadi sekalian bayar SHM-nya itu sebesar 2.500.000. Terus disuruh juga membuat BTN Batara itu biasanya untuk lewat pembayarannya. Itu saya membuat ATM Batara, diisi sejumlah uang 1 kali angsuran, dikarenakan saya 20 tahun itu 930.000, tapi tiap orang itu berbeda-beda, tidak sama ya. Diingat 930.000 20 tahun. Di ACC-nya bisa 10 tahun, 15 tahun. Itu kalau semisal dari gaji rekan-rekan itu 30%-nya 1 kali angsuran itu. Nah, dikarenakan kayak cuma UMR jadinya belum bisa. Kalau semisal udah berkeluarga atau mempunyai usaha lain, mending digabungkan. Semisal suami sama istri digabungkan gajinya. Kalau enggak ditambahkan usahanya itu dibuat rekapan agar menambah total biaya agar bisa mencapai angsuran 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, itu guys. Setelah akadnya itu dikendal, bawa uang DP, terus buku tabungan. Di sana itu cuma simpel aja wawancaranya, enggak cukup simpel. Jadi tinggal kita kasihkan uangnya, terus ditanya-tanya, terus kita tinggal tekan kontrak gitu. Setelah tekan kontrak, setelah 1 minggu biasanya itu akan dikasihkan kunci perumahan. Kalau kita lihat biasanya kalau perumahan setelah cuma kunci, dalamnya masih berantakan, masih ada semen yang di lantai. Nah, kalau di Geraha Raya 3 ini kami mengira seperti itu, ternyata tidak. Jadi kita terima kunci itu di dalam rumah itu sudah bersih, dalam artian udah layak huni gitu guys. Jadi yang kotor-kotor itu udah ada pekerja yang membersihkan, dalam arti udah nyapu, ngepel, jadinya udah bersih. Tinggal kita cuma kunci aja,
ya bisa kita hubungi begitu. Nah, cukup sekian dari cerita bagaimana sih caranya dipelihara yang tidak ada di ACC. Seperti itu ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.